bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar benar-benar isi hatinya Tuhan. Di waktu yang singkat ini Tuhan, pakai hamba-Mu untuk bisa melayani umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan saudara dan saya yang telah mempercayakan pelayanan pada saya pada hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji, untuk kesempatan yang indah saya boleh melayani pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan saudara. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kalau saudara tidak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan saudara. Katakan, saya senang lihat kamu di tempat ini. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, gereja kita atau sekolah minggu sudah kembali dibuka saudara. Saudara bisa beribadah, bawa anak-anak saudara, bukan saudara tentunya tapi anak-anak saudara untuk ibadah sekolah minggu, dan kapasitasnya sudah mulai banyak. Kita berdoa agar bulan-bulan yang akan datang kita bisa kembali beribadah, kapasitas normal, tidak perlu lagi memakai masker, bisa kembali beribadah seperti dahulu. Yang percaya bilang amin. Yang amin boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah pribadi Roh Kudus. Apa tema khotbahnya saudara? Pribadi Roh Kudus di hari Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus. Tepat sebulan yang lalu, Gembala Sidang saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya tanggal 5 Mei kemarin, sekarang 5 Juni. Dan tepat hari ini, hari Pentakosta. Allah mencurahkan rohnya yang kudus. Dan tepat 34 tahun yang lalu, Gereja Tiberias memulai pelayanannya. Tepat di hari raya Pentakosta. Kita percaya ada sesuatu yang hebat akan terjadi di Gereja Tiberias. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, kita akan melihat bahwa tidak lepas pelayanan Tuhan Yesus selama dia di muka bumi, tidak lepas dengan yang namanya kuasa Roh Allah. Roh Allah menyertai Yesus kemanapun Yesus melayani. Roh Kudus bersama-sama dengan Yesus. Yesus membangkitkan orang mati, mengusir setan, bahkan Yesus melayani begitu banyak orang. Kuasa yang dahsyat dan heran itu menyertai Yesus. Kita akan melihat beberapa ayat ke depan. Yang pertama, ketika Yesus dalam kandungan ibunya, seorang perempuan yang bernama Maria, dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-37 dikatakan demikian, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak, kita tahu bahwa Yesus lahir bukan dari hubungan biologis antara suami dan istri, tapi Yesus dikandung dari Roh Kudus, Roh Allah yang membuat Yesus lahir dari seorang perempuan perawan namanya Maria. Ketika Yesus memulai pelayanannya dalam Lukas 4 ayatnya yang pertama, sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, penuh dengan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat lagi, Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik
dan menyembuhkan semua orang yang sebab Allah menyertai dia. Rahasia dari pelayanan Yesus, kalau saudara lihat, adalah dia disertai Roh Kudus. Rahasia dari pelayanan Yesus, kalau saudara lihat, dia diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai kehidupannya. Ketika Yesus dalam keadaan sukacita, kita lihat firman Allah, Lukas 10 ayat yang ke-21. Sama-sama kita baca. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Pada waktu dia bersuka cita, Alkitab mengatakan bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Ketika Yesus dalam keadaan berduka cita, ketika sahabatnya Lazarus mati, ketika dia melihat Maria Marta mengalami sebuah duka cita, para pemimpin Yahudi mengalami sebuah duka cita, kita lihat apa yang Yesus lakukan. Dikatakan demikian dalam terjemahan Inggrisnya. Dikatakan he groaned in the spirit. Yesus bersusah hati dalam Roh Kudus. Dan kita melihat lagi ketika Yesus mati, dibangkitkan. Roma 1 ayatnya yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Satu ayat yang terakhir, kita akan melihat ketika Yesus akan naik ke surga. Pesan yang diberikan, dia menitipkan murid-muridnya kepada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sampai sebelum itu ia telah oleh Roh Kudus kepada. Ayat-ayat yang saya bacakan sama saudara dan saya tadi adalah ayat-ayat di mana Yesus, saudara bisa lihat di mana Yesus memulai pelayanannya dalam kandungannya. Yesus memulai pelayanannya, Yesus mati, Alkitab mengatakan Yesus bangkit. Bahkan ketika Yesus mau naik ke surga, semua pelayanan Yesus erat kaitannya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara lihat Alkitab saudara, Kejadian 1, Roh Allah melayang-layang di muka bumi. Saudara lihat lagi baliknya, Wahyu 22 ayat terakhir dalam Alkitab saudara. Di sana dikatakan Roh Allah bersaksi. Jadi kalau saudara lihat Alkitab saudara, dimulai dengan Roh Kudus, ditutup dengan Roh Kudus. Itu sebabnya penting untuk setiap orang percaya, untuk hidup saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya nggak bilang punya Roh Kudus, karena banyak orang Kristen punya Roh Kudus. Bedakan punya Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Bedakan punya Roh Kudus dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Bedakan punya Roh Kudus dengan dikuasai oleh Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Yesus diberikan karunia Roh Kudus. Katakan amin. Tetapi tidak semua orang membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya. Sebagai contoh, anggap aja Roh Kudus ini air. Kalau saya minum dia, lumayan aus juga. Kalau saya minum dia, Roh Kudus ini ada di dalam saya. Tapi apakah Roh Kudus ini memenuhi saya? Tenang, salah atau benar jawabanmu tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau saya minum air ini, enak loh sambil khotbah minum. Roh Kudus di dalam saya, tapi apakah Roh Kudus ini menguasai saya, memenuhi saya? No. Kalau saya masuk ke dalam sebuah kolam renang, saya menenggelamkan diri saya ke dalam air. Apakah Roh Kudus ada di dalam saya? Apakah Roh Kudus memenuhi saya? Yes, karena dipenuhi. Contoh lebih gampang lagi, sebagai sederhana, ibarat Roh Kudus sebagai sebuah mobil. Roh Kudus ada di mobil kita, tapi di mana? Bangku penumpang. Siapa yang pegang kendali? Saya. Siapa yang pegang setir? Saya. Siapa yang menentukan arah? Saya. Bedakan dengan dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus yang pegang setir, kita yang di bangku penumpang. Sedikit kata amin akan membantu khotbah saya, saudara. Daripada engkau gini.
Saya berikan sebuah ilustrasi lagi untuk saudara mengerti bedanya dengan punya Roh Kudus dengan dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Suatu hari saya diundang oleh teman saya nginep di rumahnya sebelum saya menikah. Dan teman saya bilang, ini kamarnya bro ya, ini kamar lo, dalam kamar mandi, kalau mau apa-apa WA gua, telepon gua. Please jangan bonak mandi dari rumah gua, karena orang rumah gua gak biasa lihat orang baru. Bro di sini aja, ini areanya bro. Kok saudara ketawa sih? Saya jadi curiga nih saudara. Ini areanya bro gak usah kemana-mana. Ada banyak orang punya Roh Kudus, tapi dia cuma kotakin Roh Kudusnya, cuma di sini aja. Jangan kemana-mana. Jangan ikut campur sama pasangan yang gue pilih. Jangan ikut campur sama pekerjaan yang gue pilih. Jangan ikut campur sama perkataan yang gue omongin. Pokoknya kalau gue ada masalah, gue cari lo. Banyak di antara kita kayak begitu. Kita hanya cari Roh Kudus ketika kita dalam keadaan masalah. Roh Kudus itu seperti GPS. Kalau saudara dari Jakarta ke Bandung, ketika saudara mau masuk ke dalam tol Bandung, GPS akan ngomong, di 500 meter ada pintu tol. Betul apa tidak? Saudara masuk. Ketika dari Jakarta ke Bandung, di dalam jalan perjalanan ke Bandung, Roh Kudus gak akan ngomong terus. Kalau yang ngomong terus dari Jakarta Bandung itu emak-emak. Itu ibu-ibu yang ngomong mulu. Roh Kudus hanya berbicara ketika saudara dalam keadaan bahaya, ketika saudara sedang dalam menghadapi keputusan, ketika saudara akan menuju ke hal-hal yang berbahaya, Roh Kudus akan bilang, hati-hati, ada kecelakaan di depan. Hati-hati, ada tabrakan beruntun di depan. Ketika mau masuk ke pintu keluar, Roh Kudus akan ngomong, 500 meter pintu tol Pastur Gideon Simanjuntak. Nggak ngerti, pastor? Ya kita lewatkan saja. Kenapa selalu ada orang yang kayak gitu di jadwal saya? Saya nggak pernah ngerti. Yang membuat Yusuf bisa mengartikan mimpi karena Roh Kudus. Yang membuat Bezalel, orang yang membangun atau yang mengisi tabernakel, Tuhan memerintahkan Musa untuk memakai Bezalel bin Uri bin Hur untuk membangun rumah bagi Allah. Kliennya Allah sendiri. Dalam Keluaran 31 ayat yang ketiga mengatakan demikian, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan dalam segala macam, sama-sama bilang sama saya, ketika saya dipenuhi Roh Kudus, maka efeknya saya diberikan keahlian, pengertian, pengetahuan. Sekali lagi, keahlian, pengertian, pengetahuan. Lebih keras lagi, keahlian, pengertian, pengetahuan. Kalau saudara membiarkan Roh Kudus lead your way, memimpin saudara, memegang kendali, bergerak di dalam saudara, maka setiap kali saudara mengeluarkan kalimat, maka kata kalimatmu ada wibawa ilahi, kata kalimatmu ada kuasa, kata kalimatmu ada bobot. Katakan amin. Engkau gak main asal ngomong. Ketika engkau meeting orang yang ngomong dengan hikmat manusia, engkau yang dipenuhi Roh Kudus, perkataanmu lebih tajam. Amin. Oh, saudara baca Alkitab tanpa Roh Kudus nggak ngerti. Oh, dengan Roh Kudus saya kadang-kadang nggak ngerti, saudara. Berdoa tanpa Roh Kudus cuman ngomong doang. MC kalau nyembah tanpa Roh Kudus, mau suaranya sebagus apapun, kita akan bilang kayak di kafe ya. Tapi MC walaupun suaranya nggak terlalu bagus, tapi kalau dia menyembah diurapi Roh Kudus, kita bisa nangis loh. Karena juga memang utang kita banyak, jadi kita juga nangis gitu. Pendeta kalau dia diurapi Roh Kudus, khotbahnya sudah bisa bilang begini, gila ya, kok khotbahnya bisa pas banget sama hidup gua. Jangan-jangan pendetanya kenal sama gue. GR lu. Nggak ada yang kenal sama lu. Gue curiga deh, jangan-jangan pendeta ngikutin gue. Siapa lu? Karena Roh Kudus mengalir
dalam hidup orang itu. Nah, kita akan belajar bagaimana hidup bergaul dengan Roh Kudus. Tiberias Garinias yang di rumah dan di gereja, saudara siap untuk diberkati? Coba tepuk tangan dulu di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudusku memerlukanmu. Sama-sama kita lihat yang pertama untuk hidup bergaul dengan Roh Kudus. Prinsip yang pertama, saya baca ini by the way dari bukunya David Yongkicho. Saudara, prinsip yang pertama, pahami bahwa the Holy Spirit is a person. Bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus seorang pribadi. Pribadi nyata. Kadang-kadang dia digambarkan seperti angin. Dia memang seperti angin, tetapi dia bukan angin. Kadang-kadang dia digambarkan seperti api yang membakar. Dia memang bisa menjadi api, tetapi Roh Kudus bukan api. Kadang-kadang dia digambarkan seperti burung merpati. Dia bisa jadi burung merpati, tetapi Roh Kudus bukan burung. Kadang-kadang dia digambarkan seperti kuasa yang dahsyat. Memang kuasanya dahsyat, tapi lebih dari itu, Roh Kudus lebih dari sekedar kuasa yang dahsyat. Dia seorang pribadi. Kita kadang-kadang terlalu lupa. Kita pikir Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang paling tinggi Allah Bapa, yang nomor 2 wakilnya Allah Putra, dan pesuruhnya nomor 3 Allah Roh Kudus. No. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka 3 di dalam satu. Mereka tidak ada yang lebih tinggi. Mereka saling menopang. Mereka saling mengisi tugasnya masing-masing. Kita buka dasar firman Tuhan. Yohanes 14. Ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Supaya ia menyertai kamu. Terjemahan Inggrisnya, orang penolong yang lain menggunakan kalimat another advocate. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong yang lain, penolong yang lain. Sama-sama bilang sama saya, penolong yang lain. Yesus mengatakan adalah, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna untuk aku pergi kepada Bapa. Karena jika aku pergi, maka penolong itu akan datang kepadamu. Penolong yang lain. Kata lain atau another dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat alos. Alos itu artinya persis sama, jenis yang sama, same kind, same quality. Sama-sama bilang sama saya, same kind, same quality. Sama-sama bilang sama saya, jenis yang sama, kualitas yang sama. Kalau Yesus dapat mengusir setan, Roh Kudus yang dalam diri saudara juga dapat mengusir setan. Kalau Yesus dapat memulihkan hidup seseorang, Roh Kudus di dalam hidup saudara juga dapat memulihkan hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kalau Roh Yesus bisa memberikan peaceful mind, damai sejahtera, maka Roh Kudus yang dalam diri saudara juga dapat memberikan kelepasan, damai sejahtera. Kualitasnya nggak berkurang. Dia memberikan seorang penolong. Kata yang lain, kata penolong dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat parakletos, yang artinya penolong, penghibur, pendoa, syafaat. Saya suka sekali terjemahan Inggrisnya bilang advokat, pengacara. Pengacara tugasnya ngapain sih? Bela kita. Pengacara apa sih tugasnya? Ngingetin warisan apa yang saudara punya dari Bapa di surga. Hak apa yang saudara punya dalam Bapa di surga. Apa yang saudara miliki ketika saudara menjadi anak kerajaan surga. Roh Kudus akan remind of you. Ketika engkau sedih, Roh Kudus akan jadi penghibur. Katakan amin. Ketika engkau sedang ketakutan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Ketika saudara sedang ingin berbuat dosa, Roh Kudus akan menginsapkan saudara. Emang saudara pikir Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus pasti pernah ngomong sama setiap saudara di tempat ini. Contohnya kalau saudara lagi di hotel sendirian, muncul kepikiran aneh-aneh untuk buat yang aneh-aneh. Terus tiba-tiba teringat sebuah ayat di Alkitab. Saya mau tanya, siapa yang ngingetin? Gak mungkin setan kan? Kalau saudara benci sama orang dan tiba-tiba saudara pengen balas dendam dan tiba-tiba ada ingatan dalam hati yang bilang, ampuni, kamu kan udah dibaptis. Siapa yang ngingetin? Roh Kudus.
Kalau pendeta khotbah, saudara cuma diem aja nggak jawab apa-apa. Dan pendeta dan Roh Kudus diingetin untuk selalu ngomong. Siapa yang ngingetin? Enggak, gue yang ngingetin itu. Bukan gue, itu bukan Roh Kudus. Another advocate. Bagaimana untuk supaya Roh Kudus itu hidup, bergerak, berkuasa? Dikatakan demikian, supaya Roh Kudus hidup, bergerak, berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan you must acknowledge the Holy Spirit. Kita harus mengakui Roh Kudus setiap hari. Sama-sama bilang sama saya, mengakui Roh Kudus setiap hari. Setiap hari, day by day, setiap saat, akui Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti seorang teman yang berkuasa. Seorang teman yang dapat menolong, dapat membantu kita. Tetapi dia menanti di depan pintu rumah saudara. Dia menanti saudara untuk membukakan pintu. Karena dia adalah roh yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Katakan amin. Dia nggak akan dobrak pintu saudara. Dia menunggu di depan pintu saudara. Dia menanti berhari-hari, bertahun-tahun. Di dalam dirimu dia menanti walaupun saudara cuekin terus. Walaupun saudara nggak pernah dengerin terus. Walaupun saudara kecilin suaranya. Tapi dia terus menanti di depan pintu saudara. Alkitab mengatakan, lihat aku menunggu di depan pintu. Mengetuk-ngetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan. Roh Kudus di depan pintu kita semua. Dia mengetuk. Dia bilang, padaku ada damai sejahtera. Padaku ada kekuatan. Padaku ada berkat. Padaku ada hikmat. Roh Kudus bilang, bukakan pintumu. Izinkan aku memberikan kepadamu. Tapi adakah kita membukanya apa tidak? Tapi seringkali kita cuekin. Ketika kita butuh penghiburan, kita nggak minta penghiburan sama dia. Kita cari penghiburan di luar. Ketika kita butuh penolong, kita nggak cari kepada dia yang dapat menolong kita. Kita cari pertolongan di tempat lain. Suatu hari karena kesibukan satu dengan yang lain, saya kalau ke rumah datang siang udah keluar, malam pulang malam, anak udah tidur. Dan istri saya komplain sama saya. Saya bilang gini sama saya, sayang coba dong di rumah 2-3 hari. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Main sama Gene, ngobrol sama aku biar kita bisa, ya bisa sama-sama lah. Karena suami idaman saya ikutin dia saudara. Jadi saya di rumah aja. Di rumah 2-3 hari. Di rumah aja, ini dulu di rumah aja. Ketika lagi di rumah, ternyata gak bisa dipungkiri. Ada pelayanan, doain orang, tugas kuliah. Jadi ternyata sibuk juga. Jadi kerjaan laptop, kerjaan kuliah, pelayanan, sibuk juga. Jadi tanpa sadar saya di rumah tapi tetap sibuk. Saya cuma cari istri saya, sayang lapar. Sayang printer di mana ya? Sayang ini gimana? Jadi udah selesai 1-2 hari dan hari yang kedua di malam harinya istri saya tanya, besok kemana kamu sayang? Terus saya bilang sama dia, aku di rumah dong, kan aku dampingi kamu selamanya. Soalnya mau tahu apa respon istri saya? Kalau kamu mau keluar, keluar gih, nggak apa-apa. Terus saya kan tanya dong, loh kamu bukannya pengen aku di rumah? Kok kamu malah pengen aku di luar sih? Apa jawab istri saya? Maaf ya sayang, kalau di rumah, tapi cuman kerjaannya cuekin aku sama Gene, mendingan di luar aja deh. Jangan di rumah. Buat apa di rumah, tapi kamu gak connect sama aku sama Gene? Buat apa kamu di rumah, tapi kamu sibuk sama kerjaan kamu? Aku bukan masalah kerjaan kamu, tapi aku mau kita connect. Ih, para suami dengar baik perkataan saya, kita sama-sama suami nih. Kalau istrimu sudah berkata demikian, demi kasih Kristus bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya langsung bilang sama istri saya, babe, I'm sorry. Konsep yang sama. Roh Kudus seperti itu. Dia ada di dalam saudara. Tapi kita cuekin. Dia tinggal di dalam hatimu, menanti engkau mengajak bicara dia. Menanti engkau mengobrol sama dia. Engkau hanya mencari dia. Seperti saya cari istri saya. Sayang printer di mana ya? Oke, makasih. Sayang bagi minum dong. Sayang aku lapar.
Kita hanya mencari Roh Kudus ketika sesuatu yang buruk terjadi sama kita. Padahal Roh Kudus mau dekat sama kita. Roh Kudus mau nempel sama kita. Ibu Gembala sidang seorang pribadi yang saya contoh mengenai Roh Kudus. Dia selalu bilang, Roh Kudus tuntun Eti. Roh Kudus beri damai sejahtera sama Eti. Kalau mau ngambil apa-apa, sebentar ya Gideon, ibu doa dulu, biar Roh Kudus yang tuntun. Ada program apa-apa, kita doa. Nanti Roh Kudus akan jelasin di masa depan. Dulu ketika saya masih lebih muda dari sekarang, Ibu Gembala ngomong gitu, saya nggak ngerti. Tapi semakin lama saya ikut Tuhan, saya jadi ngerti. Buat keputusan apa? Don't worry Gideon. Roh Kudus ada di Tiberias. Roh Kudus yang akan tuntun Tiberias. Roh Kudus yang akan penuhi Tiberias. Roh Kudus yang akan pakai gereja Tiberias. Tepuk tangan dahsyat lebih lagi buat Tuhan kita. Pastor David Yongkicho, seorang hamba Tuhan besar, jemaatnya jutaan. Saudara, Pastor David Yongkicho, jemaatnya jutaan. Dia mengatakan dalam bukunya, saudara baca bukunya, it's really good. The Holy Spirit is my partner. Roh Kudus adalah partner saya, kata David Yongkicho. Setiap bangun pagi, David Yongkicho yang dilakukan sebelum dia menyapa istrinya, dia sapa Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena dia orang Korea pasti ngomong gini, Annyeonghaseyo Roh Kudus. Kan dia orang Korea, bener dong. Annyeonghaseyo Roh Kudus. Ketika dia bilang terima kasih sama Roh Kudus, dia akan bilang kamsahamnida Roh Kudus. Ketika dia bilang Roh Kudus, I love you, saranghayo Roh Kudus. David Yongkicho. Setiap bangun pagi saya menyapa Roh Kudus dan mengundangnya untuk menyertai saya. Berjalanlah menjalani hari dan memimpin setiap langkah saya. Saya berkata setiap pagi, selamat pagi Roh Kudus, mari kita bekerja sama. Saya akan menjadi bejanamu. Kalau saudara seorang bisnismen, saudara pengen mengadakan presentasi, Roh Kudus, atur perkataanku agar kalimat yang keluar, kalimat yang penuh kuasa. Kalau saudara seorang student, seorang pekerja, seorang mahasiswa, sebelum masuk kampus, Roh Kudus, berikan aku kepandaian agar aku bisa ngerti. Coba saudara lakukan itu. Pastor David Yongkicho setiap kali khotbah, dia sengaja menaruh bangku kosong di mimbar tempat dia khotbah. Bangku kosong di mimbar panggung ibadahnya, bangku kosong di kamarnya, bangku kosong di meja meetingnya. Setiap kali dia rapat sinode, Pastor David Yongkicho selalu menyediakan bangku kosong. Ditanya orang, itu bangku punya Roh Kudus. Seorang gak usah tiru, besok tiba-tiba di kamar ada bangku kosong. Dia ada bangku kosong, gak begitu cara mainnya maksud saya. Tapi maksud saya, dia bilang dia lakukan itu intentionally, sengaja untuk remind dia selalu bahwa pelayanan dia ini butuh Roh Kudus. Jadi setiap kali dia naik mimbar, dia lihat ada bangku kosong, dia ingat, saya harus connect sama Roh Kudus. Saya pun tadi naik mimbar kemari, Roh Kudus tolong saya. Nih gading nih ya salah-salah repot nih Roh Kudus. Ketika jemaat khotbah, saudara cuman diam, dalam hati saya, Roh Kudus tolong saya. Nih kok pada diam semua Roh Kudus. Saya bisa minta itu sama Tuhan. Sayang banget orang Kristen gak ngerti rahasia ini. Sayang banget orang Kristen malah jauh di dalam dirimu. Pribadi itu menanti engkau. Yang kedua, yang terakhir, Roh Kudus, you must have communion with the Holy Spirit. Saya harus memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, persekutuan. Lebih keras lagi, persekutuan dengan Roh Kudus. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Terjemahan Inggrisnya, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Kata persekutuan dalam bahasa
Yunaninya menggunakan kalimat koinonia, diambil dari kalimat koinos, yang artinya teman, sekutu, persahabatan, kebersamaan. Yesus sudah naik ke surga, dia berikan sahabat buat saudara dan saya. Siapa namanya? Banyak orang bilang sahabat terdekat Yesus Petrus, Yohanes. Tapi saya percaya sahabat terdekat Yesus adalah Roh Kudus. Amin. Persekutuan. Kata koinonia mengandung 3 arti. Yang pertama fellowship. Yang kedua partnership, mitra yang menolong. Yang ketiga union atau persatuan. Gampangnya begini. Kita harus punya private time sama Tuhan. Kita harus punya private time sama Roh Kudus. Katakan amin. Kita harus punya waktu pribadi sama Roh Kudus. Amin. Istri saya paling suka, dia selalu bilang pokoknya seminggu sekali harus jalan berdua. Jalan berdua yuk sayang. Saya tanya ajak Gene enggak? Enggak, kita aja berdua. Supir? Enggak perlu. Jet pribadi? Enggak usah katanya. Oh mohon maaf keceplosan. Jadi ketahuan deh saya orang kaya, maaf. Jadi kami cuman berdua, saya nyetir. Tujuan udah gak penting lagi, karena berdua doang. Dan seringkali kita nggak nonton bioskop, kenapa? Karena kalau nonton bioskop, jadinya nggak ngobrol. Jadi kita cuman berdua, ngobrol aja sama istri. Ngobrol dari yang paling penting, sampai nggak ada faedah. Sampai yang nggak penting. Kadang-kadang HP-nya nggak usah HP di silent aja untuk ngobrol. Rumah tangga yang nggak punya komunikasi sama istrinya, suami istri yang nggak punya komunikasi sama suaminya, itu bukan nggak ada suami istri nggak pernah ngobrol sama suami istri. Kalau ada istri nggak pernah ngobrol sama suami, itu bukan pernikahan, itu kontrakan. Betul apa tidak? Anak-anak muda yang belum menikah nih, dengar baik pesan saya. Saya persingkat masa penderitaan saudara nih. Iya. Saya kasih tahu saudara supaya engkau nggak menderita seperti para seniormu di sini. Saya berharap ketika saya muda ada pendeta yang ngomong gitu sama saya. Carilah pasangan yang bukan hanya enak dilihat, tapi enak diajak ngobrol. Komunikasinya lancar, ngomong yang paling receh bisa, ngomong yang paling pinter juga bisa. Karena nanti ketika udah menikah, pilotok di tempat tidur, lampu mati, engkau gak ngomong sama mukanya, engkau ngomong sama pola pikirnya, engkau ngomong sama hatinya. Ketika engkau punya masalah, engkau cerita sama istrimu gitu, sayang, aku punya masalah. Cantik sih, tapi tell me. Engkau cerita masalahmu, dia kasih jalan keluarnya, masalahmu tambah banyak. Aku bilang, sampai dalam hatimu, besok-besok gue gak cerita sama dia deh. Jadi, ngedate boleh gak? Boleh, anak muda ngedate. Tapi kalau udah ngedate pertama gak cocok, jangan lanjut. Jangan, aku percaya ada mukjizat. Jangan cari mukjizat yang gak perlu ada mukjizat. Amin. Saya banyak anak muda, saya banyak di atas nih. Nih. Jangan belakang, gak denger loh. Kita kalau interview kantor, ya, kalau interview pertama nggak lolos, ada interview kedua nggak? Lalu kenapa kalau udah pertemuan pertama nggak menyenangkan, sosokan, siapa tahu kedua dia berubah. Dia nggak perlu berubah, otakmu yang perlu diubah. Coba anak muda angkat tangan. Opa-oma jangan angkat tangan, opa-oma nggak usah. Coba anak muda angkat tangan. Oh banyak. Atas. Ya bilang anak muda bilang jangan bodoh, bilang jangan bodoh. Bilang jangan bodoh. Bilang. Amin. Bilang lagi sama yang baru ngomong, cinta boleh. Bilang otak dipakai tapi bilang. Bilang. Ayo bilang pendeta yang sudah. Ayo.
Anak muda ya, 1, 2, 3. Cinta boleh bilang. Tapi otak dipakai bilang. Apa itu tepuk tangan itu maksudnya itu? Di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Saya saran ke saudara nanti nonton khotbah Ibu Gembala jam 10 tadi siang. Dia ngajar tentang Roh Kudus, penolong, menyatakan kebenaran, menginsapkan dan sebagainya. Terlalu banyak yang bisa dibahas dari Roh Kudus. Tapi doa saya agar saudara dapat mengerti dan memahami ini. Dan biar Roh Kudus menuntun saudara. Kalau cuma sekedar hidup aja, kerak di hutan juga hidup. Kalau cuma sekedar kerja aja, kerbau di sawah juga kerja. Itu kata Buya Hamka. Tapi Tuhan mau saudara hidup sesuai dengan rancangannya yang luar biasa. Tidak ada seorang pun bisa terkoneksi sama Allah tanpa Roh Kudus. Tidak ada seorang pun bisa menyembah Allah tanpa Roh Kudus. Doa saya firman ini boleh menjadi berkat buat saudara. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku. Sambil angkat tanganmu katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, penolongku, diutus Bapa. Sambil angkat tanganmu, ku buka hati, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, menyatakan firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa korban ucapan syukur kami yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.